Rizka, kamu kenapa? Oh, I'm so stressed about my life. I haven't written enough scripts, but my family wants to go on holiday, and I have to join them, dan temen aku ngutang. Hakuna Matata. Hah? Iya, Hakuna Matata. Maksudnya? It means no worries. Hakuna Matata. It means no worries. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bener juga. Daripada stres mikirin masalah hidup, mending kita bahas lagu Sans Disney nih. Wanna know how to do it? Let's roll! My name is Andrew. Before we get into dissecting the song, sebelum kita bedah lagunya, kamu masih ingat kan apa aja sih bagian dari sebuah lagu itu? Kalau nggak ingat, I've discussed it here and here. Aku udah bahas di 2 video tadi ya. Don't forget to watch them, alright? But basically, a song should include an intro, a couple of verses, a chorus, a ref, a coda, and an outro. Sebuah lagu itu ada intronya, verses, chorus, ref, coda, dan outro. Buat ngertiin sebuah lagu itu, kita perlu tahu strukturnya gimana dan penggunaan bahasanya. Baru deh kita bisa ngertiin tema yang ada dan pesan yang ingin disampaikan. Selain struktur, untuk ngertiin tema dan makna lagu, you also need to know the language features in a song. Atau kamu perlu tahu gaya bahasa apa aja sih yang udah dipakai di lagunya. I've made an in-depth discussion about each language trick in this video. Kita mau ngebedah lagu music untuk tahu maknanya. Aku udah ngupas tuntas trik bahasa di video Meaning Through Music ya. Tonton aja lagi kalau kamu lupa. In essence, a songwriter uses many language tricks in their song for many purposes. Jadi penulis lagu bisa pakai berbagai gaya bahasa di lagunya itu untuk macam-macam tujuan loh. Bisa dari perspektif atau sudut pandang, rhymes atau rima, and figures of speech atau kata kiasan, like metaphors, simile, repetition, hyperbole, and many others. Mirip kan sama pelajaran bahasa Indonesia? Kira-kira kalau kita analisa lagu Hakuna Matata, isinya gimana ya? Shout out to lionking.org for the lyrics. So, this song tells us a story about Simba after he's being exiled from his pride, and then he came across Timon and Pumbaa in the desert. Jadi, lagu ini nyeritain tentang ceritanya si Simba setelah dia dikucilkan dari kelompoknya. Dan terus dia ketemu tuh sama Timon dan Pumbaa di padang pasir. Ya, Timon dan Pumbaa ngerasa prihatin sama Simba. Karena kan masih anak kecil, tapi udah harus hidup sendiri. Makanya, mereka mau ngajarin Simba gimana caranya ngejalanin hidup baru walaupun dapat cobaan yang berat. Pumbaa and Timon shared their experiences of being exiled from their own packs and how they survived so far with living with no worries. But did you know, Hakuna Matata itu diambil dari bahasa Swahili yang artinya no worries atau jangan khawatir. Kira-kira udah kegambar belum nih isi lagunya bakal gimana? Yuk kita bahas teknik bahasa apa aja yang dipakai. Alright, so the song begins with Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Lagu ini dimulai dengan chorusnya. Kira-kira kenapa yo? Coba deh tulis analisa kamu di discussion section down below. This song also uses a lot of rhyming. Misalnya di bagian ini. He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after every meal. Appeal sama meal bunyi ujungnya sama. Karena banyak rimanya, lagunya jadi catchy deh. Makanya gampang diingat. Selain rhyming, kira-kira ada gaya bahasa apa lagi yang digunain di bagian barusan? Yup, hyperbole di bagian ini. He could clear the savannah after every meal. Yang artinya, kalau Pumbaa makan, satu padang rumput Afrika bisa habis. Lebay nggak sih? But, the use of hyperbole helps us to kind of get an idea why he was banished from his group.
Dari penggunaan hiperbola itu, kita jadi tahu alasannya kenapa sih si Pumba dikucilkan dari kelompoknya sendiri. Rakus banget dia kalau makan. The song also uses idioms or word with two different meanings. Lagu ini juga pakai ungkapan atau kata yang punya dua makna yang berbeda. For example, in this part. I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. Thick skin ini artinya nggak tahu malu atau kulitnya tebel. Ya babi hutan emang tebel sih kulitnya. Tapi kan Pumba juga nggak tahu malu karena rakusnya itu loh. Other than that, the phrase Hakuna Matata keeps being repeated over and over again throughout the song. Frase Hakuna Matata ini selalu diulang-ulang di lagunya. Menurut kamu, itu kenapa? Kalau menurut aku, frase Hakuna Matata ini diulang-ulang terus supaya kita ingat sama moto No Worries. Simba aja yang awalnya nggak mudeng alias nggak paham, bisa sampai nyanyi bareng kan di bagian akhirnya? From all these language features, dari semua gaya bahasa yang tadi, kamu bisa dapat beberapa hal dari lagunya. Mulai dari tema atau song theme, sikap penulis atau attitude expressed, and the general message of the song, atau pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini. Cara taunya gimana? The theme of the song can be inferred from the lyrics of the song. Tema lagunya bisa disimpulin dari lirik lagunya. Kenapa liriknya? Well, karena dari sinilah kita bisa tahu apa sih yang sedang diceritain dari lagu ini. Let's take a look at this. Lirik dari Hakuna Matata awalnya ngomongin tentang perjalanan hidup Pumba. Pas dulu dia dijauhin teman-temannya, sampai akhirnya dia bisa ganti gaya hidup pakai Hakuna Matata. No worries for the rest of his days. Jadi bisa dibilang, the theme of the song is pushing through adversity, atau pantang menyerah melewati kesulitan. Other than the theme, we can speculate the attitude the songwriter is trying to express. Selain tema, kita juga bisa nebak nih, sikap apa yang ingin disampaikan oleh penulis lagunya. Attitude itu biasanya kata sifat atau adjective. But why should we care about the attitude? Kalau kamu udah tahu sikap dari penulisnya itu gimana, kamu jadi bisa ngertiin the emotions in the song is trying to convey and the mood the song is in. All of this combined will help you to decipher the message of the song. Jadi, dari sikap penulis lagu, emosi dan mood yang ada di lagu bisa bantu kamu untuk dapetin pesan yang ada. But how would you do it? Bisa lihat dari adjectives atau kata sifat yang dipakai di lagunya. The tempo of the song atau tempo lagunya, how the song is being sung, gimana lagunya dinyanyiin, and the tone of the song atau nada lagunya. Di lagu Hakuna Matata, adjectives-nya itu wonderful, nice, and no worries. The tempo is upbeat and very lively. Nada lagunya meriah banget. Jadi menurut aku, attitude yang mau disampaikan penulisnya itu ya joyous and playful, alias gembira dan menyenangkan. Happy gitu lagunya. But what about the message? Tahu dari mana ya pesan yang ingin disampaikan lewat lagu itu? If you remember, the main message of a song atau pesan inti dari sebuah lagu itu adanya di bagian chorus. Chorus itu bagian yang selalu diulang-ulang. Tahu lah bagian yang mana? So, from the chorus, we can infer what the songwriter wanted to say. Menurut aku, pesan yang pengen disampaikan itu, you don't need to worry, as your troubles are in the past. Kamu nggak perlu khawatir, ya kan masalah kamu ada di masa lalu. You can only fix what's in the now and in the future. Kamu cuma bisa memperbaiki apa yang ada sekarang dan di masa depan. That's why, yang awalnya nyanyi cuma Pumba dan Timon, karena Simba tuh masih stres banget mikirin hidupnya, tapi pada akhirnya, Simba, Pumba, and Timon sang it together at the end of the song. Mereka semua nyanyi bareng di akhir lagu. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Duh, enak kali ya kalau hidupnya udah sesantai ini. Untung banget aku syutingnya sama Kak Afif hari ini. Jadi nggak khawatir deh. Don't worry, Hakuna Matata. But anyways, how is it for you guys? How are you getting at analyzing a song? Udah makin lancar kan analisis untuk nemuin tema dan message dari sebuah lagu itu? Ditambah lagi, tadi kita udah cover tuh, gimana caranya tahu attitude expressed in a song.
Makin sering kamu analisa berbagai macam teks, makin lancar juga kamu untuk tahu inti bacaan untuk ngejawab soal-soal nanti loh. Kalau kamu mau review topik yang udah kita bahas hari ini, you could click on the timestamp down below. Keep on practicing, cause practice makes perfect. See you in the next video. Salah gale!